Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas segala rahmat, anugerah, dan belas kasihan-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dari kisah Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kisah ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 12, ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kisah ini kita ketahui ada peristiwa Menara Babel, di mana Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka yang sedang membangun Menara Babel. Mengapa demikian? Karena mereka membuat Menara Babel untuk meninggikan diri mereka, untuk mencari nama, dan tidak mau memenuhi isi bumi ini. Tentulah ini adalah pelanggaran terhadap rencana kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki manusia untuk memenuhi bumi ini. Dengan latar belakang peristiwa itu, puncak daripada kejahatan dan kejatuhan manusia yang menggambarkan manusia dengan sengaja melawan Tuhan, meninggikan diri dengan segala kemampuannya, kehebatannya, keinginannya, dan Tuhan tetap mengacau balaukan mereka. Karena di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan dan membatalkan rencananya. Setelah peristiwa itu, Tuhan memulai sebuah pernyataannya, panggilannya untuk manusia. Sejak itulah mulai sejarah penebusan berlangsung atas manusia. Dimulai kapan? Dimulai dari Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil Abraham. Siapakah Abraham? Anak dari Tera, tinggal di Ur Kasdim Mesopotamia. Tera adalah keturunan dari Sem, anak dari Nuh. Mari kita pelajari, kita telusuri apa isi panggilan Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat demi satu ayat dan menjelaskannya dari renungan hati saya. Kiranya kita mendapatkan pelajaran dan merefleksikannya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan memanggil Abraham secara pribadi. Tuhan menyampaikan visinya. Tuhan menyatakan rencananya kepada Abraham. Dan kita menelusuri apa maksud Tuhan untuk kita. Di dalam ayat 1 jelas sekali dituliskan bahwa Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi. Pergi dari wilayahmu, negerimu, dari keluarga besarmu, dan dari rumah bapakmu. Dari hal yang paling luas sampai hal yang paling kecil. Dari masyarakat umum sampai kepada keluarga terkecil. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari lingkungan itu. Dari lingkungan keluarganya sendiri, dari lingkungan kerabatnya, dan dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Keluar dari kenyamanan, keluar dari tempat di mana peradaban tertinggi yang dibanggakan manusia itu. Keluar dari situasi dan kondisi di mana manusia bisa membanggakan diri. Seperti peristiwa Menara Babel. Keluar dari segala kehidupan rohani yang salah, kehidupan keagamaan yang keliru, dan arah ibadah yang tidak benar. Keluar dari sana untuk pergi menuju tempat yang diperkenan Tuhan. Sesungguhnya ini panggilan yang istimewa, yang khusus dari ribuan orang yang ada di wilayah Ur Kasdim. Dari banyak anak-anak dari Tera, Tuhan memanggil khusus Abraham.
Bukankah ini istimewa? Bukankah menunjukkan bahwa Tuhan telah menentukan dan menetapkan dan melaksanakan apa yang Dia rencanakan di dalam kekekalan, di dalam sejarah manusia? Pertanyaannya, mengapa Abraham yang dipanggil? Mengapa bukan Nahor dan Haran, tetapi Abraham? Ini adalah privilege. Ini adalah rahasia Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan rasio kita. Tuhan memanggil Abraham. Nahor, Haran, saudaranya yang serumah, satu ayah, tidak dipanggil Tuhan untuk meninggalkan masyarakat Ur Kasdim, kerabatnya, dan rumah ayahnya. Tentulah ini menjadi gugahan dalam hati kita. Jika kita dipanggil Tuhan untuk mengikuti Dia dari rumah kita, dari lingkungan kerabat kita, dari masyarakat di mana kita tinggal dan hidup, itu berarti Tuhan menyatakan rencana kehendaknya bagi kita secara khusus. Ketika kita dipanggil Tuhan dengan kondisi apapun, itu berarti Tuhan membawa kita ke tempat yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan rencananya bagi kita. Maukah saudara menerima panggilan Tuhan seperti Abraham dan bersedia pergi dari zona nyaman yang ada di dalam hidupmu? Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan menyatakan kepada Abraham satu visi dan janji yang sungguh-sungguh membuat Abraham memiliki keyakinan dan kemantapan untuk berangkat mengikuti panggilan Tuhan. Dikatakan di sana, Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Arti Abraham adalah bapak dari sejumlah orang yang besar. Tetapi Tuhan justru menambahkan, melipat gandakan, bahkan menyatakan bahwa panggilannya menjadikan Abraham bangsa yang besar, melampaui apa yang menjadi harapan orang tuanya, melampaui dari harapan dari masyarakatnya. Bangsa yang besar. Siapa yang menjadikan sebuah bangsa besar? Tuhan, bukan kita, bukan manusia. Tuhan dapat menjatuhkan pemerintahan, memberhentikan pemerintahan, mengangkat raja, memberhentikan raja, mengangkat presiden, memberhentikan presiden. Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas manusia, atas segala bangsa. Dari satu orang yang bernama Abraham, Tuhan akan menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Bukan hanya itu dikatakan Tuhan. Tuhan memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur. Dan ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati Abraham. Ini adalah suatu janji yang sungguh-sungguh dapat kita nikmati. Sungguh-sungguh yang dapat kita rasakan. Janji berkat. Bukan hanya berkat jasmani. Yang lebih daripada itu adalah berkat rohani. Kita diberkati secara umum dengan segala kondisi alam yang diberikan Tuhan. Dengan segala kemampuan berpikir dan bertindak oleh karena Tuhan memberikan manusia itu kapasitas itu. Tuhan lebih daripada itu memberikan berkat rohani. Apa itu? Kembalinya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di sini Tuhan menyatakan, Aku memberikan berkat kepadamu Abraham. Tentunya berkat ini bukan hanya untuk kita saja. Berkat ini untuk semua orang. Kalau kita menjadi pelaksana berkat itu sendiri. Mengapa demikian? Kita lihat di mana Tuhan berkata, Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau Abraham akan menjadi berkat. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di sini jelas sekali Tuhan mengendaki Abraham, keturunannya,
seluruh bangsa yang berada di bawah garis keturunannya menjadi berkat bagi bangsa lain. Berkat bagi orang lain. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Jadi panggilan Tuhan untuk setiap kita adalah menyalurkan berkat. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, yang Tuhan utus, yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan menyediakan itu, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kalau itu dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan turun atas kita berkat-berkatnya, maka kita harus ingat, harus kita kerjakan, yaitu kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi segala bangsa. Inilah kehendak Tuhan bagi Abraham. Inilah yang harus kita kerjakan juga. Puji Tuhan. Abraham mendengar panggilan ini dan menerima panggilan itu dan menikmati janji-janji Tuhan itu di dalam hatinya. Dengan iman, ia pergi seturut dengan kehendak Tuhan. Dia berjalan melewati segala kesulitan. Padahal umurnya sudah 75 tahun. Bukan berapa banyak umur kita. Bukan berapa banyak pengalaman kita. Bukan berapa banyak yang kita ketahui. Tetapi saat kita dipanggil Tuhan, kita segera menaati, mengikuti, dan melangkah dengan iman. Tuhan memerintahkan Abraham dan Abraham taat. Itulah iman. Iman bukan sekedar saya tahu, saya mengerti, saya merasa. Itu baik, itu perlu, itu penting. Iman adalah saya bertindak, saya berbuat. Abraham beriman kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Abraham berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sampai ke Sikem. Sampai Tuhan kembali menyatakan dirinya untuk Abraham. Dan Abraham melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ada dua janji Tuhan kepada Abraham. Tanah perjanjian dan keturunan. Mengapa? Karena Abraham belum mempunyai keturunan. Mengapa? Karena Abraham pergi ke satu tempat di mana ia adalah orang asing. Tetapi Tuhan berjanji dua hal. Tempat itu, tanah itu menjadi tanah perjanjian. Tanah bagi keturunanmu. Dan keturunanmu berarti Abraham akan diberikan berkat keturunan. Bukankah Tuhan menyediakan bumi ini untuk manusia kelola? Dan bukankah Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu? Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Demikian juga kita. Kita diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan mengelola bumi. Dua janji Tuhan yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, juga diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tanah ini tanah perjanjian. Anak keturunanmu anak perjanjian. Bagaimana dengan saudara? Apakah tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita mendapatkan berkat itu, menjadi berkat perjanjian, menjadi saluran berkat bagi Tuhan? Apakah keturunanmu, anak cucumu, keluargamu menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat Tuhan? Apa yang menjadi respon Abraham? Tuhan menyatakan rencananya dan Abraham mengikuti kehendak Tuhan itu dan responnya sampai di tempat yang Tuhan janjikan itu. Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika Tuhan memanggil kita dan kita menaatinya, kembalikan seluruhnya itu bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sudah menyediakannya. Apa pelajaran dan renungan kita pada hari ini? Pertama, pergilah dari zona nyamanmu. Keluar dari sana. Yang kedua, jadilah berkat bagi orang lain. Bagi orang-orang di sekitarmu. Ketiga, berkaryalah dimanapun kita berada. Dan jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga yang menjadi saluran berkat.
Yang keempat, tetap ingat menyerukan nama Tuhan. Ketika kita sudah menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, baik keturunan, baik tanah, kita sudah mendapatkan itu sekarang. Tetap bersyukur, karena semuanya itu asalnya dari Tuhan. Kiranya renungan hati saya ini menjadi berkat rohani bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.